Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afidza Putri, NIM 20026027. Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baik, untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka ada 5, yaitu faktor karakteristik bahan, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor biota, yang keempat ada faktor manusia, dan yang kelima ada faktor bencana. Faktor karakteristik bahan, yang pertama ada senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Senyawa asam banyak terbentuk di dalam industri kertas pada proses penghancuran batang kayu menjadi bubur kertas atau pulp. Proses sizzing atau proses penambahan perekat pada permukaan kertas dilakukan agar tinta yang dipakai untuk menulis tidak mengembang pada kertas. Proses pemutihan kertas merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi daya tahan kertas karena dapat membuat kertas menjadi rapuh. Yang kedua ada lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. Yang ketiga ada tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab atau gum arabik. Tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya teramat panas. Sedangkan tinta tulis yang sekarang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi. Oksidasi pembentukan sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Yang keempat ada perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem digunakan untuk proses penjilitan buku. Perekat dibedakan menjadi dua perekat, yaitu natural dan sintesis. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang, sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil pada temperatur atau kelembapan atmosfer yang tinggi, akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran sehingga akan berpengaruh terhadap kertas. Selain itu, keadaan lembab akan melemahkan daya rekat dan menimbulkan noda pada kertas. Perekat jenis PFA sangat baik digunakan untuk proses menjilid atau memperbaiki jilitan yang rusak. Namun demikian, perekat yang terbaik yang digunakan untuk proses konservasi, terutama untuk perbaikan kertas yang robek, adalah perekat jenis sintesis. Faktor lingkungan, yang pertama ada temperatur dan kelembapan udara, yang kedua ada cahaya, dan yang ketiga ada polusi udara. Faktor lingkungan yang pertama ada temperatur dan kelembapan udara. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas, karena kertas akan mengendur dan menegang. Jika hal ini terjadi berulang kali, akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa kertas sehingga menyebabkan kertas menjadi rapuh. Kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan beberapa masalah. Kombinasi antara temperatur yang tinggi dan kelembapan yang tinggi akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga. Pada keadaan kelembapan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tinta yang larut dalam air akan menyebar dan kertas pada buku akan saling menempel, yang akan sulit dilepas pada saat kering. Sebaiknya apabila kelembapan udara terlalu rendah menyebabkan kertas menjadi kering dan kertas serta sampul yang terbuat dari kulit akan menjadi keriput. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur pada ruangan koleksi atau termometer. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan adalah hygrometer ataupun jenis alat yang dapat mengukur temperatur dan kelembapan sekaligus dikenal dengan nama thermogyrograph. Yang kedua ada cahaya.
Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dan molekul serta selulosa, sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat selulosa pada kertas tersebut terputus. Cahaya mempunyai pengaruh mengelentang, menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Karena pengaruh cahaya, lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Yang ketiga ada polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air yang ada di udara, membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang dapat menyebabkan kertas menjadi rapuh. Gas ozon yang ada pada udara yang terjadi bersamaan dengan terjadinya halilintar atau petir juga dapat menyebabkan reaksi oksidasi pada kertas sehingga kertas menjadi rapuh. Debu, kotoran, dan partikel lainnya yang berasal dari udara dapat merusak kertas, yaitu antara lain kertas mudah tergores karena gesekan. Yang kedua, partikel debu akan masuk ke sela-sela halaman buku. Partikel debu pada lingkungan lembab akan menimbulkan noda permanen yang sukar dihilangkan. Faktor biota. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor biota seperti mikroorganisme, serangga, dan tikus umumnya dikenal sebagai biodeterioration. Hampir semua bagian dari buku, baik itu cover, kertas, jilitan, perekat, sangat rentan terhadap faktor biota. Masalah biodeterioration ini merupakan masalah yang cukup penting, terutama di negara-negara yang beriklim tropis. Kondisi iklim sangat berperan dalam mempercepat proses kerusakan bahan perpustakaan. Biota dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu jamur, yang kedua ada serangga, dan hewan perekat. Yang pertama ada jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat mengubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Enzim ini dapat menghidrolisasi rantai panjang polimer selulosa menjadi fraksi-fraksi yang lebih pendek. Jamur dapat memproduksi beberapa macam asam organik seperti asam oksalat, asam fumorik, dan asam sitrat yang menyebabkan kertas menjadi asam dan rapuh. Yang kedua ada serangga. Jenis serangga sangat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang biasa ditemukan pada ruangan perpustakaan. Di antara tumpukan buku diantaranya adalah yang pertama ada Siphephis atau Lapisma saccharina atau Tisanura. Jenis serangga ini sangat mudah berpindah dan berwarna abu-abu mutiara. Panjangnya kira-kira 12 mm, tidak bersayap, ditemui pada buku-buku yang jarang digunakan. Siphephis dapat merusak jilid buku, permukaan kertas, perekat pada jilitan, dan sebagainya. Yang B ada rayap Termimete atau Isoptera. Rayap adalah serangga perusak yang paling berbahaya karena dapat merusak koleksi. Rayap berbadan lunak dan berwarna pucat, hidup berkelompok dalam koloni yang terorganisasi dengan baik. Tiap koloni terdiri dari raja, ratu, serdadu, dan pekerja. Ini adalah contoh rayap atau termite atau bisa juga disebut dengan Isoptera. Ada 2 tipe rayap, yaitu yang pertama rayap hidup di kayu. Rayap ini disebut tipe primitif, membuat sarang dalam kayu dan memakan kayu tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua ada rayap yang hidup di dalam tanah, membuat sarangnya di dalam tanah dan keluar ke atas permukaan jika mereka mencari makan. Rayap ini membuat terowongan yang kadang-kadang dapat keluar pada sudut-sudut tembok dan ubin bangunan. Kedua golongan rayap ini memakan bahan selulosa pada koleksi sehingga tidak bisa diperbaiki kembali. C ada kutu buku atau book lice. Binatang ini sangat kecil dan badannya sangat lunak. Kepalanya agak besar dan giginya sangat kuat. Hidup berkelompok dalam koloni dan merupakan binatang golongan omnivora. Binatang ini menyebabkan kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan, melubangi buku, dan memakan lem perekat atau perekat pada buku. Dan ini contoh kutu bukunya. D ada ngengat atau moth atau Lepidoptera.
Spesies yang merusak koleksi perpustakaan adalah famili Case-making Coat Moth dan Common Cloth Moth. Ngengat memiliki 4 tingkatan dalam perkembangan biakan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Larva ngengat merusak koleksi perpustakaan dengan melubangi kayu, kertas, tekstil, dan karpet. Dan ini adalah contoh ngengat atau moth atau Lepidoptera. Ada bubuk buku atau bookworm. Binatang ini sangat merusak buku karena memakan hampir semua material yang ada pada buku. Mereka bertelur pada permukaan kertas atau di sela-sela kertas dan menghasilkan larva yang sangat berbahaya bagi buku. Kerusakan yang ditimbulkan oleh larva ini adalah buku menjadi berlubang-lubang karena larva memakan kertas pada waktu mereka mencari jalan keluar sehingga jalan yang dibuat menyerupai terowongan. Dan ini adalah contoh bookworm atau bubuk buku. Yang F ada kecoa. Ada beberapa macam kecoa yang diketahui. Yang pertama kecoa oriental, yang kedua kecoa Jerman, dan kecoa Amerika. Kecoa-kecoa ini umumnya berwarna seperti kayu mahoni dan mempunyai sayap. Temperatur optimum antara 20 sampai 29 Celcius. Binatang ini umumnya bersayap panjang. Badan kecoa dewasa berkisaran 10 sampai 24 mm. Kecoa mencari makan pada malam hari dengan merusak koleksi yang terbuat dari kulit atau kertas atau lem perekat yang ada pada jilitan buku merupakan makanan yang sangat disukai serangga. Dan ini adalah contoh serangganya. Yang ketiga ada hewan perekat. Jenis hewan perekat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta mengasah giginya sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tidak kertas untuk menjaga gigi mereka yang tajam. Selain itu, urin dan kotoran tikus dapat menodai kertas serta dapat menimbulkan penyakit. Ini adalah contoh hewan perekat atau tikus. D. Ada faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, misalnya pencurian, pengerusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati. Atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilitan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Cara penanganan yang salah dan kurang hati-hati, baik dilakukan oleh staf maupun pemustaka, dapat menyebabkan kerusakan bahan perpustakaan, diantaranya yang pertama, penanganan secara umum atau melipat buku sebagai tanda batas makan minum di ruang koleksi serta membuka buku dengan bantuan air liur. Yang kedua ada penataan atau shelving. Tindakan yang kurang hati-hati pada saat penataan akan menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Yang ketiga ada penyimpanan. Kesalahan dalam penyimpanan dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kimia bahan perpustakaan. Kondisi ruang yang tidak sesuai akan menyebabkan timbulnya jamur, meningkatkan kandungan asam, dan tempat bersarangnya serangga, tikus, maupun mikroorganisme lainnya yang merugikan. Keempat, ada reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti mikrografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan upaya dalam melestarikan bahan perpustakaan, namun pelaksanaan yang kurang terkendali dapat menyebabkan jilitan bahan perpustakaan menjadi rusak, rapuh, dan menjadi hancur. Yang kelima, perbaikan kerusakan kecil pada bahan pustaka. Buku atau bahan perpustakaan yang robek, halaman terlepas dari blok buku atau menyatukan lembaran-lembaran lepas biasanya menggunakan selotip atau lakban. Yang keenam, mutu jilitan pada bahan pustaka. Untuk mendapatkan jilitan yang sesuai haruslah dipikirkan maksud dan tujuan serta bentuk jilitan. Umumnya, pustakawan menginginkan bentuk jilitan yang kuat tanpa memikirkan kesesuaiannya, sehingga seringkali justru dapat menyebabkan kerusakan. Menjahit kembali akan menghasilkan jilitan yang sangat kuat. Namun, dengan menjahit kembali, kadangkala buku menjadi tidak dapat dibuka secara penuh. Penggunaan bahan-bahan untuk menjilid kembali seperti karton, kertas pelindung yang mengandung asam, dan zat lignin akan menyebabkan bahan perpustakaan menjadi rapuh dan lemah, karena asam yang terdapat pada karton dan lembar pelindung akan berpindah ke dalam buku. Selanjutnya, pemakaian yang berlebih.
Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai atau dipinjam menyebabkan jilitan yang menjadi kendur dan kumal. Bahan perpustakaan akan semakin rusak apabila berada pada tangan pemustaka yang tidak mengerti bagaimana memperlakukan bahan perpustakaan dengan baik. Yang ada faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi, karena bencana datang secara tiba-tiba tanpa bisa diduga. Bencana ini dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia, seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu yang singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam. Begitu pula kebakaran, apabila tidak segera ditangani, seluruh koleksi akan hangus terbakar. Oleh sebab itu, perlu disusun perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan. Demikian presentasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.